Ini pasti adalah video penjelasan tentang mesin yang paling mudah dipahami tentang penggunaan oli yang pernah Anda lihat di seluruh internet. Kontennya jelas dan hidup, menggunakan bentuk animasi 3D. Setiap bagian mesin ditampilkan dengan jelas di depan Anda, membuat Anda dengan mudah memahami rahasianya. Video ini penuh dengan informasi berharga, dan semakin ke belakang semakin menarik. Sangat disarankan untuk menyukai dan menyimpannya terlebih dahulu, agar dapat ditonton dan dipelajari kapan saja. Ketika mesin sedang beroperasi, oli terus-menerus memberikan pelumasan untuk setiap bagian, menjamin operasi mesin yang normal. Lalu, bagaimana oli bisa sampai ke ruang bakar untuk terbakar? Ini membutuhkan kita untuk memahami terlebih dahulu prinsip kerja sistem pelumasan. Artinya, kita perlu memahami jalur pelumasan oli. Fungsi sistem pelumasan adalah untuk mengalirkan oli pelumas ke permukaan semua bagian yang mengalami gesekan. Bagian yang paling penting mendapatkan suplai oli melalui tekanan, sementara bagian lainnya bergantung pada gravitasi dan pelumasan dari putaran. Ketika kita menambahkan oli ke mesin, oli mengalir melalui saluran oli ke bak oli. Di dalam bak oli terlihat ada pompa oli dan tongkat celup oli. Pompa oli adalah komponen yang memberikan tekanan untuk seluruh sistem pelumasan. Tongkat celup oli digunakan untuk mengukur jumlah oli mesin. Yang menghubungkan pompa oli adalah sebuah pipa dan saringan oli kasar. Saringan oli kasar digunakan untuk menyaring kotoran yang lebih besar. Saat mesin dinyalakan, pompa oli akan berfungsi. Setelah oli mesin melewati pompa oli akan mengatasi batas maksimum katup tekanan dan terus mengalir ke saluran oli. Pompa oli terdiri dari pompa roda gigi eksternal, pompa roda gigi internal, dan pompa oli variabel. Oli yang sudah ditekan perlu mengalir melalui filter oli. Fungsinya adalah untuk menyaring debu logam halus dan kotoran lain dalam oli mesin. Jika filter terlalu tersumbat, oli akan langsung mengalir melalui katup bypass tanpa melewati filter oli. Oleh karena itu, filter harus diganti setiap kali oli mesin diganti. Di keluaran filter terdapat sensor tekanan oli. Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti. Oli mengalir melalui saluran oli di blok silinder menuju jurnal poros engkol utama. Di sana, oli melumasi jurnal poros dan lapisan poros di bawah tekanan. Di antara jurnal poros dan lapisan poros terbentuk lapisan oli tertentu. Ini secara signifikan mengurangi gesekan antar komponen. Setelah itu, oli mengalir melalui saluran poros engkol untuk melumasi jurnal batang penghubung dan lapisan batang penghubung. Karena rotasi poros engkol, oli tertekan dikeluarkan dari lapisan poros batang penghubung, dan disemprotkan ke seluruh bak oli, melumasi dinding silinder, piston, ring piston, serta sebagian mekanisme penggerak timing, sambil menghasilkan kabut oli di dalam bak oli. Oli yang tidak terpercik kemudian mengalir ke bak oli. Beberapa oli akan melalui saluran dinding di dalam blok silinder dan tutup silinder, akhirnya mencapai jurnal poros cam, dan melumasi mekanisme penggerak timing melalui gaya gravitasi dan pelumasan pesawat terbang, termasuk roda gigi timing saluran masuk dan keluar serta rantai timing. Kemudian oli kembali ke bak oli dan siklus dimulai lagi. Dalam pelumasan, setidaknya harus ada satu